Pagi anak-anak kami sekalian, kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan yang ke-8 di kelas 10 IPS. Nah, kita akan menyambung topik minggu lalu, yaitu tentang media atau sarana sosialisasi. Minggu lalu sudah kita bahas tentang yang pertama adalah keluarga, yang tempat yang pertama dan yang terutama dalam proses sosialisasi. Yang kedua, teman sepermainan, yaitu adalah orang-orang di luar keluarga yang usia dan kegiatannya relatif sama. Yang berikutnya sangat mungkin menemukan nilai-nilai baru yang tidak diperoleh dalam keluarga. Misalnya nilai kebersamaan, nilai solidaritas, dan sebagainya. Nah, peranan positif dalam teman sepermainan bagi perkembangan kepribadian anak. Ya, makanya kita harus memilih teman yang baik, yang punya kepribadian yang baik. Ya. Yang berikutnya, kita lihat apa saja kepribadian anak itu: menciptakan rasa aman yang berguna bagi perkembangan jiwanya. Ya, jadi si anak harus merasa nyaman dengan temannya. Yang kedua, pembentukan kepribadian dapat menumbuhkan sikap kemandirian. Nah, ini sangat penting sekali untuk hidupnya kelak. Yang berikutnya, tempat yang baik bagi penyaluran berbagai perasaan yang tidak dapat di rumahnya, artinya tidak diperolehnya di rumahnya. Ya, dia dapat menyalurkan perasaan itu kepada temannya. Yang D, dapat mengembangkan keterampilan sosial yang berguna bagi hidupnya. Ya, keterampilan di dalam berkomunikasi, keterampilan di dalam memecahkan masalah dan sebagainya. E, mendorong remaja bersikap lebih dewasa. Ya, ketika dia bersosialisasi dengan teman sepermainannya. Yang ketiga, sekolah. Nah, jadi sini yang berperan adalah dalam proses sosialisasi adalah guru, ya. Guru yang paling berperan. Ya, fungsinya apa? Mengembangkan potensi anak untuk mengenal kemampuan dan bakatnya. Ya, itu dia, itu guru. Yang kedua, B, pelestarian kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, fungsinya merangsang partisipasi demokrasi melalui keterampilan berbicara dan kemampuan berpikir secara rasional dan bebas. Jadi di sini belajar juga tentang kepemimpinan di sekolah. D, memperkaya kehidupan dengan menciptakan cakrawala, ya, intelektual dan cita rasa keindahan untuk meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri. E, meningkatkan taraf kesehatan melalui pendidikan olahraga. Nah, ini didapat di sekolah sosialisasinya. Yang F, menciptakan warga negara yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, ini sosialisasi yang juga sangat penting yang boleh didapat di sekolah. G, mengadakan hiburan umum atau kesenian. Nah, yang keempat, medianya adalah lingkungan kerja. Nah, ini menuntut seseorang untuk menaati segala tata tertib dalam lingkungan kerja sehingga terbentuk kepribadian itu dengan sendirinya. Contohnya apa? Kedisiplinan, ya, tanggung jawab, dan sebagainya. B, menemukan nilai-nilai baru yang harus diterimanya seperti penghormatan kepada pimpinan senior, ya, masalah pembagian waktu harus bagus, manage waktunya, lalu pengaturan waktu, pembagian waktu, nah itu harus jelas, harus bagus, ya, agar dapat nanti diterima di dalam lingkungan pekerjaan. Yang kelima, media sosialisasinya adalah media massa. Nah, ini yang pengaruhnya sekarang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan remaja seperti kalian. Nah, ini memberikan informasi dan pola pikir yang baru. Ini bagus sekali, ya, informasi-informasi baru yang akan mempengaruhi tindakannya, ini baik positif maupun negatif. Nah, jadi kita sebagai individu, sebagai seorang anak, kitalah yang memfilter mana yang baik, mana yang tidak baik dari informasi-informasi yang kita dapatkan dari media massa. Tentu saja dengan pengawasan dari orang tua di rumah dan bapak ibu guru di sekolah. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi ini. Tolong dibaca dan dipahami lagi. Salam sehat.